Oke, sekarang kita bahas soal kalimat logika berikut. Pada kondisi bagaimanakah agar kalimat majemuk di bawah ini bernilai benar? Kalimatnya adalah, tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Maksud bahwa kalimat ini bernilai benar itu adalah kalau di dalam tabel kebenaran nilainya adalah bernilai 1. Oke, langkah pertama kita tentukan kalimat-kalimat primitif atau kalimat tunggal atau tadi yang biasa kita sebut sebagai proposisi. Kemudian kita tuliskan bentuk simbolis kalimat-kalimat tersebut. Nah, di sini kalimat majemuknya adalah tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker, dan tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Dari kalimat ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada 4 kalimat proposisi, yaitu yang pertama adalah rumah kuno selalu bersalju, yang kedua adalah rumah kuno selalu angker, yang ketiga adalah hotel selalu hangat, kemudian yang keempat adalah rumah kuno selalu rusak. Sehingga ini kita bisa buat dalam bentuk kalimat tunggalnya dengan simbol P adalah rumah kuno selalu bersalju, Q rumah kuno selalu angker, R hotel selalu hangat, S adalah rumah kuno selalu rusak. Kemudian langkah kedua yaitu kita tentukan susunan kalimat di atas dalam bentuk operasi logika sehingga menghasilkan kalimat logika majemuk. Di sini kita lihat operatornya adalah kata-kata penghubung ini. Misalnya di sini ada tidak, berarti artinya negasi. Negasi, tidak, negasi. Kemudian di sini atau. Atau ini menghubungkan kalimat rumah kuno selalu bersalju dan rumah kuno selalu angker. Berarti P atau Q. P atau Q. Nah, di sini P atau Q ini ternyata dinegasi dengan kata tidak. Sehingga negasi dari P atau Q. Kemudian ini dihubungkan dengan kata dan di sini. Di mana di berikutnya kalimatnya adalah tidak juga benar kalau sebuah hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. Berarti di sini di dalamnya ada hotel selalu hangat atau rumah kuno selalu rusak. R atau S, R atau S. Nah, R atau S ini ternyata dinegasi dengan kata tidak. Di sini ada negasi. Dan dihubungkan dengan kalimat yang pertama tadi, rumah kuno selalu bersalju atau angker. Tidaklah benar kalau rumah kuno selalu bersalju atau angker. Dihubungkan dengan kata dan. Jadi di sini ada dan. Sehingga kalimat tersebut kalau disusun dalam bentuk simbolis dengan operator logika menjadi dalam kurung negasi dari P atau Q, kemudian dihubungkan dengan operator dan dalam kurung negasi dari R atau S. Kemudian kita lakukan langkah ketiga, yaitu kita buat tabel kebenaran dari kalimat logika yang kita terbentuk tadi. Nah, di sini ada 4 variabel P, Q, R, S. Karena ada 4 variabel, maka jumlah baris dalam tabel kebenarannya adalah 2 pangkat 4 baris, yaitu 16 baris. Ya. Kita susun nilai-nilai permutasi 01-nya. Lihat kembali bagaimana menyusun tabel kebenaran. Kemudian dari kalimat tadi, negasi P atau Q dan negasi R atau S, kita buat dalam bentuk-bentuk kolom secara parsial, partisi-partisinya. Kolom yang pertama yaitu P atau Q, kemudian R atau S. Kemudian kita negasi, P atau Q ini kita negasi, R atau S ini juga kita negasi. Kemudian terakhir adalah kalimat yang lengkap tadi. Kemudian kita lihat nilainya, P atau Q 0 atau 0, nilainya 0.
R atau S, 0 atau 0 nilainya 0. Dengan negasi P atau Q, di sini 0 kita negasi menjadi 1, di sini 0 kita negasi menjadi 1. Kemudian di sini kita operasikan dengan operator dan, jadi negasi P atau Q, dan negasi R atau S, sehingga 1 dan 1 nilainya 1. Yang lain sama semuanya, kita lihat dari hasil nilai-nilai yang kita peroleh dari setiap kolom, sehingga kita peroleh nilai kebenaran dalam tabel kebenaran untuk kalimat majmuknya ada di kolom terakhir di sini, yaitu 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian langkah keempat, kita tandai baris kebenaran yang menghasilkan nilai kebenaran 1 dari kalimat majmuk yang tersusun tadi. Nah, di sini yang mempunyai nilai kebenaran 1 hanya pada baris pertama, yang lainnya adalah nilainya 0. Kenapa yang dilihat adalah yang bernilai 1? Karena tadi permintaannya adalah pada kondisi bagaimanakah kalimat itu bernilai benar atau bernilai 1. Berarti yang dilihat adalah 1. Kalau yang diminta adalah bernilai salah, berarti yang dilihat adalah baris yang mempunyai nilai 0. Nah, di sini pada baris pertama nilainya 1, kita tandai di sini. Nah, selanjutnya kita perhatikan kondisi nilai kebenaran dari kalimat-kalimat penyusunnya atau kalimat primitif atau proposisi tadi. Nah, di sini pada baris pertama yang kita tandai, ternyata kita lihat pada kalimat proposisinya P, Q, R, S itu semua bernilai salah. Jadi P rumah kuno selalu bersatu nilainya 0 artinya salah. Q rumah kuno selalu angker nilainya 0 berarti salah. R hotel selalu hangat nilainya adalah 0 berarti salah. S rumah kuno selalu rusak bernilai 0 berarti salah. Selanjutnya, kita berikan kesimpulan dalam bentuk naratif, informatif bagi pembaca awam ya. Sehingga kesimpulannya, karena di sini tadi PQRS nilainya salah, padahal tadi di awal rumah kuno selalu bersatu itu P, yang kita anggap itu suatu nilai kebenarannya, sehingga karena di sini 0, berarti kita negasi menjadi tidak. Jadi rumah kuno tidak selalu bersaju, rumah kuno tidak selalu angker, hotel tidak selalu hangat, rumah kuno tidak selalu rusak. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Nah, teman-teman semuanya di dalam penilaian logika seperti ini, itu yang dinilai bukan cuma hasil akhirnya, tapi bagaimana kesimpulan itu diperoleh. Ya, ini kan contoh ya, kalau contoh mungkin lebih sederhana. Tapi pada kenyataannya nanti di dalam soal-soal itu akan lebih kompleks. Sehingga memang langkah itu harus dilakukan. Sebenarnya bisa saja dengan trial and error, kalau misalnya contoh yang sederhana seperti itu sudah bisa dilihat hasil akhirnya. Tetapi yang kita tekankan bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah jawaban. Sehingga kalau kita memahami proses, maka sekompleks apapun, sesulit apapun soalnya, itu akan mudah dipecahkan selama proses itu diikuti dengan benar. Oke, demikian. Semangat,